Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni asta'uduka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda kulli hajati wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnah rasulih. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Utsman bin Affan yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah. Mengawali pertemuan pagi yang singkat ini, marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat, kesempatan, kekuatan, kesehatan, sehingga pada pagi yang mulia ini kita masih menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan taklim, insya Allah di tempat yang baik, dengan niat yang baik, tujuan yang baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita penghidupan dunia akhirat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul huda wa rahmah, kasyiful ummah, Nabi akhir zaman, panutan umat, mustikannya jagat, yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah Masjid Utsman bin Affan yang saya muliakan, pada kesempatan pagi yang singkat ini saya ingin mencoba menyampaikan materi berjudul Pribadi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita jadikan sebagai sosok teladan paling sempurna hingga saat ini? Padahal Nabi banyak, padahal wali juga banyak, padahal kiai itu juga banyak. Tetapi mengapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita jadikan sebagai teladan hidup paling sempurna hingga hari ini, atau mungkin hingga akhir zaman menjelang kiamat? Jawabannya tidak lain adalah
Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menjadi teladan paling sempurna kecuali Rasulullah. Tidak ada satu manusia pun yang paling sempurna dan bisa dijadikan sebagai sosok teladan kehidupan kita kecuali Rasulullah. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, kata Allah, telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Contoh yang paling baik itu ada dalam diri Rasul, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan mengharap kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Hadirin, di sini ada kalimat laqad kana. Kana itu fi'il madhi. Ketika dimasuki huruf qad, maka maknanya menjadi litauqiti, menguatkan. Jadi ayat ini memberikan sebuah pemaknaan dalam diri Nabi itu terdapat suri teladan yang baik. Dalam diri Nabi ini sungguh-sungguh dikuatkan dengan kata kuat. Sungguh-sungguh di dalam diri Rasul itu terdapat suri teladan atau contoh yang paling baik. Ini yang pertama. Mengapa hanya Rasulullah yang menjadi teladan contoh yang paling baik di dunia ini, yang menjadi sosok model? Karena Rasulullah itu dijadikan sebagai model oleh Allah untuk kita tiru, untuk kita teladani hingga akhir zaman ini. Beda dengan sewu, beda dengan kiai, beda dengan dai, beda dengan ulama. Ini contoh teladan paling sempurna hanya Rasulullah. Mungkin Nun Sewu, mungkin orang yang paham agama, kiai, belum tentu bisa menjadi teladan paling sempurna. Karena banyak Nun Sewu, dai, mubalik, ilmunya banyak, tapi utang orang bayar pakai. Kemarin ada orang datang begitu, tapi ya kayak gitu. Ada kiai datang ke tempat saya, utang orang bayar pakai. Ini. Oleh karena itu Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini kiai, Pak. Utang orang bayar, apa maning sing ora pakai kiai. Ya Allah, ini model. Rasulullah dijadikan model oleh Allah sebagai teladan hidup untuk kita semua. Yang kedua, Pak, ada seorang tokoh orientalis namanya Mikhail Herzog. Beliau menulis 100 tokoh paling fenomenal di dunia. Ini seorang orientalis Yahudi, sengit banget paling Islam. Ini beliau menulis buku judulnya 100 tokoh paling top, paling fenomenal di dunia. Dari 100 tokoh ini diurutkan nomor 1 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sengit banget paling Islam, menentang Islam, Yahudi, tetapi beliau objektif menilai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh nomor 1, tokoh teladan paling top. Nah, ini. Mengapa demikian? Karena beliau seorang ilmuwan yang menilai yang pertama. Beliau menilai
ajaran Rasulullah bisa bertahan hingga hari ini sampai akhir zaman. Ya. Sampai hari ini ajarannya beliau itu dilakoni, bertahan, bukan bubar. Beda mungkin dengan ajarannya Mahatma Gandhi, ya untuk sezamannya saja. Beda dengan Siddhartha Gautama, sudah habis pengikutnya itu. Sri Badarakarsana misalkan dan lain sebagainya habis. Tetapi ajaran Rasulullah sampai hari ini, sampai detik ini, bahkan mungkin sampai menjelang kiamat masih bertahan. Oleh karena itu Mikhail Hatz menulis, inilah contoh tokoh paling fenomenal, paling top di antara tokoh yang lain hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Mikhail Hatz menulis tokoh nomor satu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena pecintanya semakin banyak. Padahal jauh dari kehidupan Rasulullah, hidup kita semakin jauh dari kehidupan beliau, tetapi orang yang cinta semakin banyak. Ini kan contoh orang yang cinta kepada Rasulullah. Jenengan kula sami iki. Mantuk-mantuk, kadem-kadem, sendean, karo mantuk-mantuk. Ini kan karena cinta kepada Rasulullah. Bahkan sekarang itu saya kadang-kadang ke kota gitu, ada jaketnya itu dengan PD di sini Sallallahu Alaihi Muhammad, di bawahnya ada tulisan Ahbabul Mustafa. Cinta kepada pecinta Rasulullah, ini punggungnya begitu. Takoni di sholat Pak ditereng. Ya luar biasa. Meskipun Yahudi, meskipun kafir, meskipun tidak sholat, ya tidak masalah. Kalau jaketnya ini Pak, Ahbabul Mustafa. Sehingga kehidupan kita semakin jauh dari Rasulullah, tetapi pecintanya semakin banyak. Orang yang cinta dan menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah semakin banyak. Ini yang kedua. Yang ketiga, Mikhail Hatz menulis satu tokoh paling hebat itu Rasulullah karena bangunan untuk mendakwahkan ajarannya juga semakin menjamur. Kita hitung Pak, masjid semakin banyak, majelis taklim semakin banyak, pesantren semakin banyak, majelis zikir semakin banyak. Padahal kehidupannya semakin jauh dari Rasulullah, tetapi bangunan-bangunan untuk menghidupkan sunnah beliau itu semakin hari semakin banyak didirikan. Ada yang masjid, ada yang musola, ada si masjid kegedean, ada si masjid kesesakan barangnya. Kalau jamaah subuh biasanya masjidnya kegedean. Untuk maghrib kesesakan banyak, luar biasa. Bangunannya semakin banyak. Yang keempat, kata Mikhail Hatz, intisari ajaran Rasulullah itu diadopsi hingga saat ini, dilakoni tidak hanya oleh orang Islam, tapi oleh orang non-Islam pun dilakoni ajaran Rasulullah. Mengapa orang Yahudi, orang Orientalis, orang yang benci terhadap Islam tapi suka terhadap ajaran Rasulullah? Ternyata ajaran Rasulullah itu ternyata fleksibel, pro terhadap masyarakat semuanya. Saya kasih contoh Pak, Rasulullah itu ternyata tidak anti dunia. Sami kan kali jenengan seneng dunia kok, potongan juga ya dulu. Nah, kita itu senang dunia. Rasulullah itu juga tidak melarang kita itu suka dunia. Nuwun sewu, saya baca sejarah itu ternyata Rasulullah itu pernah menjadi miliarder, pernah menjadi eksportir hebat. Ini Rasulullah. Rasulullah itu bukan pertapa yang duduk di gua, nang masjid, nyekel tasbih, militan sampai kampung, esok tekan sore, sore tekan esok, boten. Tetapi Rasulullah itu
pekerja keras, Rasulullah itu pernah menjadi miliarder. Ini dicontoh ini. Rasulullah itu dulu pedagang, Pak. Belajar dagang dengan pamannya Abu Thalib. Perdagangannya itu ternyata lintas benua, lintas negara. Bukan dari Cilawak ke Purwokerto, balik Mangun, bukan kayak bangun tahu. Ini Rasulullah itu ternyata eksportir. Syafi'i Antonio di dalam bukunya Ensiklopedia Nabi Muhammad itu ternyata barang yang dibawa oleh Rasulullah itu lebih dari 300 ekor unta. Masya Allah. 300 ekor unta sehingga ngangkut barang dagangan pun. Kalau diukur sekarang kan kontainer. Kan begitu. Tronton lah angkutannya gitu. Jadi dagangan Kanjeng Nabi tronton-trontonan. Masya Allah, truk-trukan. Bukan hanya 1-2 karung, 5 kandi, 5 karung, 5 kita, tidak. Tetapi ini Masya Allah sangat banyak sekali. Perjalanan yang ditempuh ketika Rasulullah berdagang adalah 1 kali musim, pepek, bolak-balik. Itu perjalanannya kan jauh karena memakai kendaraan unta. Gak mungkin Pak, kalau perjalanan 2 bulan, 3 bulan, perdagangannya ini 2 karung, gak mungkin. Habis di tengah jalan, ya kan? Ini diangkut ke Madinah, ke Daumatul Janda, sampai ke Syam, sampai ke Syria. Masya Allah. Setelah berdagang di sana, kemudian pulangnya membawa dagangan lagi. Ini kalau dalam konteks ini sejarah bisa ditafsirkan Rasulullah itu ternyata orang kaya. Rasulullah itu ternyata awalnya adalah miliarder. Rasulullah ternyata eksportir boten sampai sekali kula benten Pak. Kula niku pegawai negeri, Rasulullah hartawan. Kula niku pada dagang kaya jadi pegawai. Nggih esuk iki. Anak-anak kita, cucu-cucu kita jangan jadi pegawai, jadilah pedagang, jadilah bisnismen dan lain sebagainya. Begitu. Masya Allah. Ini Rasulullah tidak anti dunia. Yang kedua, Rasulullah itu fleksibel ajarannya, gampang orangnya. Oleh karena itu, orientalis termasuk Mikail Hajj itu sangat menyukai ajaran Rasulullah meskipun beliau non muslim. Meskipun beliau adalah benci terhadap Islam. Bapak Ibu yang saya muliakan, nih, kita masuk apa saja pribadi Rasulullah yang agung. Kita sedikit-sedikit kita tiru Pak. Rasulullah ini memiliki pribadi yang agung dari awal sampai akhir hayatnya. 1, ini catatan buat kita semua. Sebelum diangkat jadi Nabi, pribadinya beliau adalah Al-Amin. Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Bukan Al-Amin masjid gitu. Al-Amin itu orang yang dapat dipercaya, jujur, amanah pribadinya. Ini Rasulullah. Bahkan Al-Amin itu diberikan kepada beliau, dijuluki Muhammad, dijuluki Al-Amin ini pada saat usia muda. Ini belum seru ya. Ini menjadi pelajaran kita. Seorang dai, mubalik, kiai, pemimpin termasuk dengan semua ini kan pemimpin. Ini harus punya kepribadian Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya, bisa dipegang ucapannya. Nuwun sewu, saya analogikan begini Pak. Motor bisa berjalan dengan selamat yang dipegang stangnya, bukan knalpotnya Pak. Motoran kalau knalpot kesem. Mobil bisa jalan dengan selamat dipegang setirnya, bukan rodanya. Kambing ketika diajak berjalan yang dipegang talinya. Masa sikile Pak. Manusia yang dipegang itu adalah lidahnya, omongannya. Ini
Jadi betul Pak, aji diri sekolah itu betul menungso dicekel omongane ucapane. Jujur orane, amanah orane sing dicekel niku. Kadang-kadang zaman sekarang itu saya kecewa Pak, Masya Allah, pendidikannya doktor, kiai, haji, pengasuh pesantren, tapi omongannya orang dicekel Pak. Isuk dele sore tempe, ya. Saya garansinya nanti. Pasal dari hane rek. Saya lakoni sendiri nih, Masya Allah. Ini jauh sekali kita itu dari zaman Rasulullah, sehingga kadang-kadang orang yang tahu agama pun tidak bisa dipegang omongannya. Ini menjadi pelajaran kita semua. Kita belajar menjadi al-amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, al-amin itu bukan julukan yang dijuluki oleh diri Nabi, itu bukan. Tapi al-amin itu julukan yang disematkan oleh masyarakat jahiliyah kepada Muhammad Muda. Esinom masyarakat sudah memberikan julukan al-amin. Mengapa orang jahiliyah itu menjuluki Muhammad Muda sebelum menjadi Rasul itu al-amin? Apakah pada saat itu ada audisi kontes manusia paling jujur di Arab? Tidak ada. Apakah gelar al-amin itu sebagai hadiah dari penguasa pada saat itu? Tidak. Tetapi al-amin itu benar-benar disematkan oleh masyarakat jahiliyah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat usianya muda. Masya Allah. Saya baca sejarah lagi. Mengapa kok bisa Muhammad Muda itu diberikan julukan al-amin? Wong sing bisa didel omongannya. Orang yang jujur dan amanah perilakunya. Ini Muhammad Muda. Ternyata ini terjadi pada saat Muhammad Muda mulai melakukan perdagangan. Muhammad Muda itu dulu dagang dengan pamannya Abu Thalib. Ini belajar cara dagang, cara ekspornya bagaimana, cara mengemas dagangannya bagaimana, cara menghadapi musim dalam perjalanan bagaimana. Ini Muhammad Muda itu belajar. Setelah itu berdagang lintas negara, lintas benua. Kemudian tetangganya ada yang titip, kurang lebih begitu lah sekarang. Tetangganya Muhammad Muda itu titip, saudaranya itu titip. Cara mungkin Mat, aku titip lakon marong kintal. Ya siap dibawa. Mat, aku titip gandum telur kintal dibawa. Setelah dibawa, diekspor ke luar negeri, dijual di Daumatul Janda, di Madinah, di Syria dan lain sebagainya, termasuk di negeri Syam. Setelah di sana itu selesai, payu dagangannya sudah selesai, dapat untung, kemudian diberikan lagi barang dagang, barang-barang yang ada di sana, dibawa ke Mekah, dijual lagi. Setelah dijual lagi, kemudian untung lagi di Mekah. Setelah untung diserahkan kepada si penitipnya. Pak Amin, nuwun sewu niki dagangannya jenengan, ini korma rong kintal, payu 2 juta. Niki payune 2 juta, niki batine sing nang kana karo sing nang kene 2 juta, jadi 4 juta. Jadi Anda itu dagangannya laku 2 juta, untungnya 2 juta. Karena mimpi nang surya ya tekdol, nyong gawa barang nang surya nang maka tekdol batine semen. Wonten Pak Ahmad niki nuwun sewu modalin jenengan niki barangnya sementen, batine semen. Jadi terang-terangan Rasulullah. Jualnya berapa, untungnya berapa. Itu Rasulullah Muda itu begitu. Iku Muhammad calon nabi, orang kaya Muhammad pura-pura. Udah 2 juta, batine 1 juta, pirong juta 500, nyong ya udah nampani. Ini begini. Akhirnya apa, masyarakat Arab itu semakin hari semakin titip dagangan Muhammad baik, insya Allah beres. Terdengar. Akhirnya Rasulullah SAW pada saat muda menjadi eksportir, menjadi ketua rombongan kafilah, rombongan dagang sampai ke lintas negara.
dengan membawa barang dagangannya diangkut oleh sekitar 200 sampai 250 sampai 300 ekor unta dibawa ke luar negeri. Masya Allah. Setelah itu selesai, Masya Allah, setelah itu selesai, masyarakat Arab takjub. Saking takjubnya, maka menyematkan kepada Muhammad muda adalah Al-Amin. Itu memang pemuda yang bisa dipercaya. Itu memang pemuda yang jujur dan amanah. Padahal pada saat itu masyarakat Arab bobrok. Masyarakat Arab itu pada saat itu akhlaknya bobrok, tauhidnya bobrok. Yang penting berhura-hura, minuman keras, berhura-hura dengan wanita dan lain sebagainya, dan tidak mau bekerja. Itu masyarakat Arab. Atas kejujuran itulah maka masyarakat Arab menyematkan kepada Muhammad muda sebagai Al-Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, berita itu geger, Pak. Geger. Anak bocah kok bisa amanah, jualannya itu juga amanah, pikir, sehingga terdengarlah kepada telinga Siti Khadijah. Siti Khadijah itu mirang, jarene anak bocah nom sing bisa tinder, membawa barang dagangan lintas benua, lintas negara. Akhirnya Siti Khadijah itu tertarik sehingga bekerja sama dengan Muhammad muda. Muhammad muda diberikan amanah untuk membawa dagangan dari hartawan bernama Khadijah untuk didagangkan, untuk dikirim, untuk diekspor ke luar negeri. Tapi nuwun sewu, Pak, Muhammad muda amanah, Khadijah pada saat itu sudah menjadi janda, tetapi Khadijah itu ternyata wanita pinter. Khadijah itu ternyata paham kitab Taurat, paham tanda-tanda kenabian. Ini hebatnya Khadijah. Setelah itu Siti Khadijah mengutus salah satu pembantunya, salah satu karyawannya untuk mendampingi gerak-gerik Muhammad muda dalam melakukan perjalanan dagang. Didampingi, bahasa sekarang dia diteliti begitulah. Apapun yang terjadi pada diri Muhammad muda dicatat. Oh itu, ini perintah dari Khadijah. Perjalanan dagang dilakukan, karyawan, salah satu karyawannya Siti Khadijah itu mencatat Muhammad begini, sampai kepada titik ketika berjalan Muhammad ketika belum menjadi Rasul itu ada awan yang selalu memayungi dirinya beliau di atas kepalanya. Begitu. Setelah itu selesai, direkam, setelah direkam perjalanan dagang pulang, catatan penelitian diaturkan Khadijah. Wahai Khadijah, bosku, ini catatannya dari pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat kisah, Khadijah mempelajari, setelah mempelajari kemudian dikaku-kaku kali Taurat, betul ternyata ada tanda-tanda kenabian di dalam diri Muhammad muda pada saat itu. Niki Khadijah lupa. Ya, setelah paham dikonsultasikan dengan saudara-saudaranya yang beliau paham Taurat juga. Setelah itu Muhammad muda tidak ragu-ragu dilamar oleh Siti Khadijah. Padahal pada saat itu anti perempuan lamar laki-laki itu tidak boleh. Itu melanggar tradisi pada saat itu. Tetapi apa mau boleh dibuat? Apa mau dibuat? Khadijah sudah yakin bahwa Muhammad muda adalah calon nabi. Oleh karena itu Muhammad muda dilamar langsung oleh Siti Khadijah pada saat itu sebagai janda. Karena apa? Melihat ada tanda-tanda kenabian di dalam diri Muhammad pada saat itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini tradisi masyarakat Arab yang dilakukan keluar dari tradisi yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Akhirnya menikah, menjual barang dagangan kembali,
mengekspor kembali, mengumpulkan harta kembali, dan nanti ke depan itu digunakan untuk syiar Islam, untuk dakwah Islam. Ini yang pertama. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya kepribadian Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini Al-Amin yang kedua. Pribadi agung yang kedua, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah menjadi Rasul mengangkat derajat kaum wanita. Di masa jahiliyah, bayi lahir perempuan dianggap aib, dikubur hidup-hidup, ini jahiliyah. Wanita itu hanya sebatas budak seks. Satu pria, istrinya ratusan. Itu zaman dulu. Pekerjaannya masyarakat jahiliyah itu mayoritas nenggak, minum arak, madon, mengundi, gaplek, judi, nenggak paning, madon, duit entek. Istrinya itu ratusan, bahkan tidak menikah. Yang penting mau dan harus mau perempuan itu. Nuhun sewu, kualitas seksnya orang Arab itu kuat-kuat, sebab makanan pokoknya itu wedhus. Ya mulanya kayak wedhus. Itu begitu pada saat jahiliyah. Wanita itu pada saat jahiliyah itu tidak berhak menerima warisan. Terus pokoknya swarga nunut neraka katut, begitulah. Ketika haid, wanita pada masa jahiliyah itu dianggap sebagai makhluk yang kotor, sehingga ketika perempuan haid, seorang istri haid itu dipisah, baca merah-merah, pisah. Ini masa tradisi jahiliyah. Masya Allah. Tidak ada harganya wanita pada saat itu. Tetapi Rasulullah SAW komitmen sesuai dengan ajaran Quran mengangkat derajat kaum wanita, sehingga banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menyebut dan menyabdakan perihal tentang wanita dan keistimewaannya. Salah satu hadis, Bapak Ibu, an-nisa imadul bilad, wa man sholaha sholahal bilad, wa man fasada fasadal bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Jika wanitanya baik, maka negara ini juga akan baik. Sebaliknya, jika wanita bobrok, maka negaranya itu bobrok. Ini hebatnya wanita. Ini kata Rasulullah. Wanita dianggap sebagai tiang negara, hebat. Bahkan lebih hebat dari jenengan semua. Kalau kita kan tiang jalan, kalau wanita itu tiang negara. Oleh karena itu saya amati di Indonesia itu banyak istilah yang menggunakan kata wanita atau perempuan dengan menggunakan simbol ibu. Contoh Jakarta, ibu kota, Indonesia Jakarta, ya kan? Mekah itu Ummul Qura. Hari ibu ada di Indonesia, tidak ada hari bapak. Ibu negara, tidak ada bapak negara, itu tidak ada. Dalam Quran itu ada Ummul kita, ibunya kita, Fatihah itu. Ya. Ada istilah lagi, kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Tidak ada bapak pertiwi, itu tidak ada. Ini asal-muasalnya mungkin dari sabda Rasulullah, an-nisa imadul bilad, bahwasanya perempuan itu adalah tiangnya negara, kalau kita tiang jalan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah begitu memuliakan kaum wanita karena ada 3 tugas utama perempuan yang tidak bisa digantikan oleh kaum perempuan, oleh kita laki-laki. Ada 3 pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun dan harus dilakukan oleh kaum wanita. Siji menteng loro babaran telu nusoni. Ini tidak bisa diwakilkan, Pak. Ini menjadi alasan para mufassir bahwa Nabi itu mengangkat derajat kaum wanita. 1 meteng atau hamil, orang lanang bisa? Tidak bisa. Paling-paling meteng gitu kan. 1. Babaran, melahirkan
tidak bisa toh pati nyawa taruhannya. Ilanipun jenengan niku nek kalau istrinya itu sudah melahirkan ditunggu nih Pak. Ojo udah derek nang pojok. Ditunggu nih bagaimana jerih payahnya seorang perempuan itu melahirkan. Ya Allah, tahan napas, keluar napas kayak olahraga SN itu Pak. Setelah itu ada macam-macam pendarahan. Ini nanti menjadi rahmah, menjadi jenengan itu menjadi tambah mengakui bahwa perempuan itu luar biasa. Belum tahu nunggu nipaknya matang maning lah. Kan jadi tahu begitu. Masalah. Yang ketiga menyusui, wong lanang tidak bisa menyusui. Yang bisa menyusui hanyalah perempuan. Oleh karena itu Rasulullah mengangkat derajat kaum perempuan. Adalah hadis yang menyatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ini maksudnya apa? Ibu itu menjadi penentu bahagia dan tidaknya seorang anak. Menjadi penentu bisa masuk surga dan tidaknya seorang anak. Ini juga ridho dari ibu. Oleh karena itu berbahagia bagi bapak ibu semuanya yang masih punya ibu. Ini jimat setunggal sing kudu di rumah, Pak. Wonten napa-napa nyuwun ridane Pak Bu, nyuwun ridane Ibu, nyuwun doane Ibu, Masya Allah Ibu. Insya Allah ces blok Ibu. Nek ora ces yang mesti pulang Pak. Ibu itu sebagai penentu. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang harus saya hormati?" Rasulullah menjawab, "Ibu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibu." Sampai 3 kali. "Siapa lagi ya Rasul?" "Baru bapakmu." Ibu 3 tingkat, bapak 1 tingkat. Ini mulanya jenengan aja mentang-mentang jadi wong lanang Pak. Ini ada keistimewaan di balik sabda Rasulullah. Termasuk Rasulullah memuliakan perempuan, kita juga harus bisa memuliakan perempuan. Rasulullah itu memuliakan, memperlakukan mulia terhadap kaum wanita. Betul-betul memuliakan. Bahkan Rasulullah itu dalam sabdanya menyatakan, "Aku ini orang yang terbaik terhadap keluargaku," terhadap istri-istri beliau itu. Nabi memanggil istrinya dengan panggilan yang lembut Pak. Ketika punya istri Aisyah dipanggil ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan begitu kurang lebih. Orang kaya mempura-pura kan ya Khumairah, orang bisa ya Khumairah. Sebab bojone balik kang sawah irang dari ya Khumairah. Nabi itu memuliakan Khadijah meskipun sudah meninggal. Aisyah cemburu terhadap Khadijah, tetapi Rasulullah tidak terima dengan cemburunya dan olok-olok yang disampaikan oleh Aisyah. Itu Rasulullah itu biasa tidur di pangku setelah berdakwah, dakwahnya tidak berhasil, duduk di pangkuan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu mengelus kepalanya Rasulullah, memberikan semangat, Masya Allah. Sampai-sampai menangis pada saat Rasulullah dan Siti Khadijah itu miskin, tidak punya harta apapun karena sudah habis untuk berdakwah. Setelah itu Rasulullah menyampaikan dalam tangisnya, menyampaikan kepada Siti Khadijah karena di pangkuan Siti Khadijah, Khadijah itu menangis meneteskan air mata. Kemudian Rasulullah menanyakan suatu hal, "Wahai istriku, apakah kamu kecewa menikah denganku? Dengan model begini, dengan keadaan begini, dari engkau adalah seorang hartawan yang terhormat, apa-apa ada, sekarang menjadi miskin papa." Siti Khadijah kemudian menjawab, "Saya tidak kecewa. Akan tetapi saya ini khawatir sekali. Jika aku sudah meninggal, maka apa yang bisa aku perbuat?" Siti Khadijah itu menyampaikan, "Ya Rasulullah, jika sudah tidak ada apa-apa dan tulang belulangku ini penuh manfaat untuk membuat jembatan penyeberanganmu untuk berdakwah, maka galilah kuburku, ambillah tulangku," kata Khadijah, "gunakanlah sebagai sarana untuk menyeberang, sebagai jembatan untuk menyeberang perjuangan dakwah." Masya Allah. Bojone jenengan kayak apa Pak?
Ini Masya Allah. Pakai saya begini, pakai kapan-kapan dengan itu dipun aturaken Bu, biarlah buku Khadijah diwaca. Ada buku Aisyah dibaca. Ini menjadi pengalaman-pengalaman penting bahwa Rasulullah itu didampingi oleh perempuan yang mulia yang baik dan Rasulullah bisa memuliakan. Bahkan Nabi bersabda, madrasatul ula. Ibu itu sebagai madrasah pertama bagi putra-putrinya. Nah ini, Nun sewu bapak-bapak sibuknya bergawe. Saya aja nggak bisa didik anak. Yang didik anak ngomong anak, rumah anak, sing menenangkan bocah ibu-ibu. Kalau kita laki-laki itu ya malah online gue gitu. Yang gawe online apa online. Si ngurusi gawean derek itulah yang berperan sebagai madrasah dunia. Ini luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah memuliakan kaum wanita, kita juga diminta untuk memuliakan kaum wanita. Yang ketiga, pribadi agung Rasulullah itu Rasulullah tidak pernah memusuhi musuhnya, tidak pernah membenci musuhnya. Nah ini yang sulit ini di sini. Nabi itu tidak pernah membalas jika diperlakukan dengan kasar. Nah ini Pak, Nabi itu tidak pernah membalas jika orang lain itu memperlakukan dengan kasar. Di dalam sirah Ibnu Hisham itu sering kali disampaikan, Rasulullah itu lewat satu gang. Ada seorang yang sangat benci terhadap Rasulullah, maka pekerjaannya itu mengambil air comberan kemudian disiram ke tubuh Rasulullah. Apakah Rasulullah itu marah? Tidak. Liwat baik. Ditinggal. Lewat lagi hari berikutnya disiram lagi. Lewat lagi disiram lagi. Suatu ketika Rasulullah itu bingung, turun goleti, ini dia nasi nyiram. Biasanya nasi nyiram, kok nasi nyiram. Akhirnya ditanya kepada tetangganya, wahai Fulan bin Fulan, biasanya nyiram, kok tidak sih orang nyiram, kok enak nanti. Gerlah ya Rasul, melihat, mungkin nemen. Rumahnya di mana? Di sana. Akhirnya Rasulullah itu mencari rumahnya, kemudian menjenguknya. Ini orang yang pertama kali menjenguk Fulan bin Fulan ketika sakit, padahal gaweannya tukang nyiram. Dijenguk. Setelah dijenguk Fulan bin Fulan bingung, kaget, takut. Jangan-jangan Muhammad akan membalas dendam, ternyata tidak. Dari akhlak itulah maka orang tadi itu bisa masuk Islam dengan akhlak Rasulullah. Wa kana khuluquhul Qur'an. Rasulullah menikah akhlakipun Qur'an. Rasulullah akhlaknya itu mulia sekali sehingga dakwahnya itu kadang-kadang tidak perlu dengan lisan, cukup dengan sikap orang bisa masuk Islam. Orang kayak dewek ceramah baik, di rumah orang megang baik, ini masalah. Yang kedua, Pak, di saat seorang Yahudi pipis, orang Badui, ya orang Yahudi, orang Badui, orang gunung itu pipis di masjid. Karena masjid kok diurui. Kalau kita mestinya kalau benar Pak gebuk ya. Rasulullah itu tidak. Bahkan Umar di sampingnya, ya Rasul, izinkan saya menepos lehernya. Engkau diisi, aja sini engkau diisi. Akhirnya setelah pipis selesai, kemudian seorang Arab Badui itu meninggalkan. Rasulullah memanggil sahabatnya, ambillah air, siramlah untuk mensucikan bekas pipisnya itu. Itu, Masya Allah, Rasulullah. Ya. Yang ketiga, dalam peperangan etika Nabi tidak pernah menyerang sebelum diserang. Dan Nabi senantiasa memaafkan musuh-musuhnya. Musuh yang tertawan itu diampuni oleh Rasulullah, diberikan pemaafan. Syaratnya adalah menghafal Al-Quran itu. Oleh karena itu ada sebuah sabda yang sangat indah, innamal bu'ithu liutamimma makarimal akhlak. Rasulullah, aku diutus kata Rasul, tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini pribadi agung yang ketiga. Pribadi agung yang keempat, ini yang diterima oleh
semua kalangan. Dalam hal ibadah lebih ditunjukkan untuk bersyukur kepada Allah. Suatu ketika Siti Aisyah tidur bersama Rasulullah. Di tengah malam Rasulullah itu bangun dan minta izin untuk sholat malam. Saya jenengan nek tahajud pamit boten kali bojone. Ngono ya. Izin, wahai Aisyah, aku senang sekali malam ini kulitku menempel dengan kulit. Tubuhku melekat dengan tubuh. Tapi aku juga senang sekali malam ini menghadap kepada Tuhanku. Begitu. Itu indah banget. Mbak pamitnya kalau bojo mau. Masya Allah, tahajud ini orang pelancing los dulu. Setelah itu Aisyah menjawab, wahai suamiku ya Rasulullah, mengapa engkau capek-capek melaksanakan sholat tahajud, sholat malam sampai kakimu itu pada bengkak? Bengkak itu bukan abu, tapi mufassirul hadis itu menyatakan bengkak itu ya kapalan lah begitu ya. Patol itu bukan abu, bukan. Kemudian Rasulullah Aisyah menjawab, engkau itu dosanya sudah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Engkau dijamin surga oleh Allah. Tetapi mengapa engkau masih sibuk beribadah, menyembah, menghadap kepada Tuhanmu di keheningan yang dingin ini, wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, ya, bukankah aku ini belum menjadi hamba yang bersyukur? Itu. Saya ibadah malam ini tidak lain hanya untuk mensyukuri nikmat dari Allah. Karena nikmat dari Allah itu amat sangat banyak dan saya belum bisa berterima kasih atas limpahan rahmat dan nikmat dari Allah. Sehingga saya beribadah hanya karena syukur kepada Allah. Ini ibadah. Kemudian Nabi itu fleksibel, Pak. Ini pribadinya Rasul. Namun saya ambil contoh ketika menjadi imam sholat. Nabi itu enteng. Idza anna ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihi as-saghira wad-dha'if wal-marid wal-khajah. Ini dalam hadis begitu. Ketika engkau menjadi imam sholat, maka ringankanlah, begitu. Karena jamaah makmum itu ada anak kecil, ada orang yang sakit, ada orang yang punya kepentingan dan lain sebagainya. Ini berarti dulu jangan sampai kita itu melampaui Rasulullah. Artinya melampaui Rasulullah, sholat maghrib berjamaah, imamnya baca surat Baqarah. Ini namanya tidak fleksibel. Ini makmumnya mesti berusaha-berusaha, ya Allah, ya kali kapan imamnya mati ya. Karena imam ini tidak fleksibel. Ini imam itu pun diatur oleh Rasulullah. Masya Allah. Kepemimpinan juga fleksibel. Dalam musyawarah juga fleksibel. Semuanya itu indah. Rasulullah. Dalam hal sholat fleksibel, akikoh saja itu fleksibel Rasulullah itu. Rasulullah itu menyampaikan kalau anak laki-laki itu 2 ekor kambing kan begitu, perempuan 1 ekor kambing. Tapi ketika Rasulullah itu mengakikohi Hasan dan Husain 2 ekor kambing, ini hadis Bukhari. Artinya apa? Ini ada hadis sifatnya adalah kauliyah dan hadis atau sunnah yang sifatnya fiqhiyah. Yang kauliyah berarti disabdakan oleh Rasulullah kalau anak laki-laki itu 2, kalau perempuan 1, ini berarti kauliyah. Yang fiqhiyah Rasulullah juga melakukan. Kalau Rasulullah memiliki cucu Hasan dan Husain, itu juga mengakikohinya dengan 2 ekor kambing. Artinya apa? Ini makna tafsir hadisnya adalah ketika punya 2 ekor kambing, kok lain bari lanang ya 2 ekor kambing. Kalau tidak punya 2 ekor kambing, uangnya lepas, ya 1 ekor kambing. Begitu. Tapi sing duit-duit aja aku ora duit.
Mereka sibuk. Ada suci boy lah payungnya duitnya kurang, lah kayaan yang padahal udah kurang. Ini Rasulullah ajarannya tidak memberatkan, ibadahnya itu dilakukan karena syukur kepada Allah. Ini duduk-duduk di sini itu rasa syukur. Bukan karena udah pahala sebesar Gusti Allah, tetapi syukur alhamdulillah diparingi sehat. Alhamdulillah orang kena corona, alhamdulillah jangan bisa kayak gini. Syukur kita kepada Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, akhlak Nabi terhadap anak kecil ini yang kelima, Masya Allah. Rasulullah ketika bertemu dengan anak-anak kecil, itu anak-anak kecil dikumpulkan. Padahal sudah sembuh. Dipanggil-panggil, ya khulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfaduka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Wahai bocah-bocah cilik ini pada kumpul, anak-anak pada kumpul, kemudian diberikan nasihat-nasihat yang ringan. Jagalah kalimat Allah, pasti engkau akan dijaga oleh Allah. Begitu. Janganlah lepas dari hatimu kalimat Allah, maka Allah tidak akan lepas dari hatimu. Begitu. Masya Allah itu. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan ketika Idul Fitri ada seorang yatim yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, menangis, dibelikan baju oleh Rasulullah. Oleh karena itu sekarang itu anak-anak kecil kalau lebaran pada kepengen itu kok kena kelambi termasuk bapak. Ini dulu adalah contoh dari Rasulullah memberikan kebahagiaan pada anak kecil, terutama yang yatim piatu. Suatu ketika Rasulullah ngimami sholat, ada cucunya Hasan dan Husain. Di dalam sujudnya Rasulullah itu tiba-tiba Rasulullah sujudnya itu sangat panjang. Setelah itu tahiyat akhir selesai, sahabat bertanya, ya Rasul, kok sujudnya dawa banget? Kayak ini apa sujudnya kok dawa sangat? Apakah baru turun wahyu ya Rasul? Rasulullah menjawab, tidak ada wahyu yang turun. Nanging kula ngeboti, saya ngeboti cucu saya itu sedang bermain di atas punggung saya. Saya takut kecewa, sehingga saya memanjatkan sujud supaya Hasan dan Husain itu puas bermain di atas punggung saya. Masya Allah. Dulu saya lupa ini pelajaran kaki-kaki nih, saya putu, ditumpaki putunya aja dicibit Pak. Tapi orang apa ya maksudnya. Yang keenam, Rasulullah itu punya pribadi agung dalam beretika ketika makan. Rasulullah itu makan sesuatu dengan makanan yang dikehendakinya. Nek boten kersa boten. Tapi uniknya Rasulullah tidak pernah mencela suatu makanan. Nah ini penting. Boten kados kula jenengan iki. Apa Bu soto asin. Nah. Apa Bu bakso lah paling bakso aja. Masya Allah. Rasulullah tidak pernah mencela makanan, tidak pernah meremehkan makanan, tetapi ketika beliau tidak kesal terhadap suatu makanan, beliau tidak memakan. Bahkan suatu pelajaran penting, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita makan dengan 3 jari. Ida adalah hadukum ditala sinasabi. Nabi itu ketika makan dengan 3 jari. Masya Allah. Kalau kita makan dengan sendok, berarti orang catatan Nabi itu sendok. Bukan. Maksudnya tersebut 3 jari ini adalah simbol pelan-pelan, simbol sedikit demi sedikit, tidak serakah. Mengapa? Karena daharan Kanjeng Nabi itu kurma. 3 jari satu di dahar, satu di dahar. Coba kalau 5 jari, berarti serakah 5 jari. Bagaimana dengan sendok? Boleh. Yang penting amal irus Pak. Kalau centong buatin tangan itu terlalu serakah. Pakai sendok, pakai sumpit, boleh silakan. Artinya apa? Ini hadis mengandung pemaknaan pelajaran bahwa kita dididik untuk etika makan tidak boleh serakah. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan, bertahap dan lain sebagainya. Yang terakhir, Rasulullah itu memperhatikan masa depan anak-anak. Masya Allah. Alimu auladakum as-sibaha.
Warminayah warwaqibul khair. Ajarilah anak-anakmu berenang, memanah, menunggang kuda. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis atau bukan, tetapi maknanya penting kalau itu. Karena saya cek itu di Mu'jam itu kayaknya juga riwayatnya kurang kuat. Tetapi ada pemaknaan penting bahwasanya kita diminta untuk mengajari anak-anak kita itu 3 hal: berenang, memanah, dan menunggang kuda. Ini saya pikir-pikir, zaman dulu itu kan belum ada kolam renang. Kok ini pada renang? Renang di mana? Memanah itu kan sesuatu yang membahayakan. Nah, menunggang kuda, sekarang Innova, Toyota, Pajero, kuda ini. Gimana ini? Saya pernah mempertanyakan hal itu pada diri saya, dan saya korek-korek beberapa tafsir hadis itu. Ternyata berenang itu adalah simbol olahraga ilmiah, bukan hanya olahraga jasmani. Berenang itu menyehatkan betul, tetapi berenang itu juga menjadi olahraga ilmiah. Artinya apa? Berenang itu kan menggerakkan semua anggota badan ke depan, dinamis, terus-menerus menatap ke depan. Ketika seorang anak berenang berhenti di tengah kolam renang yang dalam, tidak mengapa, tidak apa-apa, tidak bergerak, apa yang terjadi? Tenggelam. Ketika tenggelam, mati. Ketika mati, selesai sejarahnya. Artinya apa? Ketika kita mendidik anak, maka ajak anak untuk berpikir dinamis, berpikir maju, menatap masa depan yang lebih baik, terus belajar, terus berpikir, terus berkarya sampai titik tujuan kolam renang itu sebagai titik tujuan akhir. Kalau kita berhenti, berarti kita mandek, kita tenggelam, kita berarti mati, terinjak sana. Nah, Masya Allah, ini penting. Yang kedua, memanah. Memanah itu satu bidikan, satu titik yang dituju. Ini berarti pelajaran konsentrasi. Nah, anak-anak kita didik konsentrasi, menghafal, membaca, dan lain sebagainya. Menunggang kuda ini adalah mengendalikan binatang yang sulit dikendalikan, kecuali andong, karena sudah terlatih. Ini menunggang kuda ini berarti simbol nafsu, simbol syahwat. Bagaimana nafsu dan syahwat ini dikendalikan supaya kita bisa konsentrasi dengan memanah itu tadi, supaya kita bisa sampai kepada tujuan dan tidak mati terinjak kejamnya sana. Maka dari itu, ajarilah anak-anak kita itu berenang, artinya berpikir maju ke depan, dinamis, progresif, sampai ke titik tujuan supaya bisa menjadi penguasa muslim yang hebat. Jangan sampai penguasa itu bukan muslim. Lebih baik muslim jadi penguasa daripada non-muslim jadi penguasa. Kemudian ajari anak-anak kita itu memanah, yakni konsentrasi, dan ajari anak-anak kita itu menunggang kuda, yakni bagaimana mengajari anak kita mengendalikan hawa dan nafsu supaya bisa tercapai tujuan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling akhir, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnah Rasul. Dua perkara kata Rasul yang aku tinggalkan. Ada 2 warisan yang ditinggalkan oleh Nabi, yang insya Allah ketika kita akan berpegang teguh pada 2 perkara ini akan selamat fid dini wad dunya wal akhirah, yakni berpegang teguh pada Al-Quran wa sunnah Rasul. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.